Apa hukumnya baca Shadaqallahul Azim? Pertama Pak, di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini, Shadaqallah, maha benar Allah yang berfirman begini dan begini. Tapi bukan di akhirnya. Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah saat kalau baca Quran mengatakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, padahal mereka mampu melakukannya. Bahkan yang ada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah. Setelah selesai membaca, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah menangis. Rasulullah tidak katakan Shadaqallahul Azim. Tidak pula Ibnu Mas'ud mengatakan Shadaqallahul Azim. Ya. Ya akal Islam, kalau itu baik mereka sudah dahulu melakukannya ya. Shadaqallahul Azim artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung. Bukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Pak. Maha benar Allah yang maha agung. Sekarang kalau antum nggak ucapkan, apa Al-Quran jadi nggak benar? Antum nggak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita, Pak. Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita. Ya. Maka apa yang Rasulullah lakukan, lakukanlah. Yang Rasulullah tidak lakukan, kita lihat Rasulullah mampu atau tidak. Ada nggak pendorongnya? Dan ternyata di sini Rasulullah mampu, pendorongnya ada, tapi Rasulullah tidak lakukan. Tidak pula para sahabat, tidak pula. Lihat, cari dalam kitab-kitab Imam Syafi'i apa ada. Cari dalam kitab-kitab yang para ulama madhab bahwa kalau baca Quran disunahkan baca Shadaqallahul Azim. Apa ada? Ini baru di belakangan hari, Bapak sekalian. Iya. Maka dari itulah, ya, tidak disunahkan membaca apapun setelah membaca Al-Quran. Naam, ada suatu hadis Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan doa kafarat majlis. Ya, kalau memang setelah baca Quran kita mau pergi, bagusnya kita membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian bacaan Shadaqallahul Azim. Nah, ini di jilid yang pertama ya. Ini di jilid yang pertama. Ini ada bacaan Shadaqallahul Azim. Jadi ada pertanyaan, apakah ada tuntunan membaca Shadaqallahul Azim setiap selesai membaca ayat Al-Quran sebagaimana sering kita dapati di dalam masyarakat? Pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu-ibu Aisyah di wilayah Sumatera Utara. Jawaban yang ditulis di sini, kalau kita membaca ayat 95 surat Al-Imran, kita dapati ayat berbunyi Kul Shadaqallah, katakanlah Shadaqallah, dan seterusnya. Yang maksudnya adalah memerintahkan untuk membenarkan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan untuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang kehalalan makanan bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh mereka sendiri. Dan ini juga merupakan bantahan anggapan terhadap orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak benar-benar mengikuti agama Ibrahim, karena orang-orang Yahudi menganggap demikian. Karena itu menghalalkan daging unta dan air susunya. Jadi dalam agama kita menghalalkan daging unta dan air susunya. Padahal yang benar ialah bahwa Allah dalam Taurat pun juga
dalam hal ini tidak mengharamkan daging unta dan air susunya, sama dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dalam kitab Taurat sekalipun Allah tidak mengharamkan daging unta dan air susunya, tetapi karena mereka sendiri yang mengharamkan. Ini sebab turunnya ayat Qul Sadaqallah yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 95. Maka firman ini juga merupakan bantahan terhadap orang Yahudi yang tidak membenarkan wahyu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tindakan Nabi mengubah kiblat yang tadinya ke arah Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram, itu juga benar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat sebab turunnya ayat ini, Qul Sadaqallah, katakanlah Sadaqallah, dan ayat sebelumnya, maka tidak dimaksudkan untuk tuntunan setiap akhir membaca ayat Al-Quran harus membaca ayat tersebut. Jadi menurut buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat, itu disebutkan demikian, bahwasanya ayat Qul Sadaqallah tidak dimaksudkan tuntunan setiap akhir membaca ayat Al-Quran harus membaca ayat tersebut. Sehingga orang yang mengakhiri bacaan ayat tidak harus membaca Sadaqallah, dan orang yang tidak membaca demikian setelah membaca ayat juga sesuai dengan tuntunan agama. Tentu saja di dalam hati kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, firman-Nya adalah firman yang benar, tetapi tidak perlu diucapkan menjadi rangkaian bacaan yang mesti dilakukan sebagaimana bacaan ta'awud. Karena kalau bacaan ta'awud itu memang rangkaian, ada perintahnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau untuk ta'awud itu memang dituntunkan dalam sebelum membaca ayat itu untuk membaca ta'awud. Tetapi untuk lafaz Sadaqallah itu bukan sebuah keharusan dan bukan rangkaian khusus. Dan tentu saja kita tetap membenarkan bahwa firman Allah itu benar. Sehingga di dalam bab ini ketika kita membaca Sadaqallah, maka tidak boleh menjadi sebuah keharusan, tidak boleh menjadi sebuah keharusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Martono dari Jakarta Barat. Saya minta penjelasan Buya Yahya masalah ucapan Shadaqallahul Azim setiap habis baca ayat Al-Quran, sebab ada golongan yang bilang itu bid'ah. Syukron. Ada lagi. Jadi kalau ada, memang ada fatwa itu tersebar. Gede itu fatwanya tersebar di mana-mana sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan Shadaqallahul Azim bid'ah. Waduh, innalillah. Kalau Anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat Shadaqallahul Azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul Azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul Azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah misalnya setelah selesai ayat kemudian selesai, itu ya boleh, boleh, cuma tidak ada pahalanya. Selesai diganti sholawat juga boleh, nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh.
Maksudnya itu lafadznya sadaqallahul azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Qur'an. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar. Dan lafadz sadaqallahul azim, sadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar enggak Al-Qur'an? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan sadaqallahul azim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Qur'an memang ada lafaz sadaqallah, kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Qur'an, di akhir diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada sadaqallah, kul sadaqallah ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak benar malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Sadaqallah azim. Kemudian adalah pembiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menghentikan itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah, kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca sadaqallahul azim, kalau tidak mau sadaqah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar, gitu aja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai sadaqallahul azim kalau takut bid'ah. Setelah selesai misalnya apa? Huwas-sami'ul alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum, boleh begitu. Bid'ah lagi nanti terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang menelurus merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Sahabat Nabi tidak pernah terbukti kalau beliau mengumpulkan zikir, ayat kursi dan sebagainya, tapi ulama mengumpulkan, tapi diambil dari siapa? Dari Nabi semuanya. Susunan zikir mah suka-suka, jangan setelah itu berkata susunan seperti yang kamu baca di masjid itu tidak pernah dilakukan sahabat Nabi. Kalau memang susunanmu itu benar, pasti sahabat Nabi nyusun kayak kamu, karena sahabat Nabi lebih tahu loh. Jadi rubat beragama. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan sadaqallahul azim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca sadaqallahul azim. Kemudian waktu mengatakan sadaqallahul azim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut, atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Quran, ada? Tidak boleh menyanjung Allah sama baca, tidak ada. Yang jelas membaca sadaqallahul azim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah memberitahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kami ingatkan yang biasa dikit-dikit mengatakan bid'ah, tolonglah tarik diri Anda dari kalimat-kalimat itu. Anda bikin sakit orang, bikin masalah di sana sini. Sudah begitu katanya ingin mempersatukan umat, ingin ngajak berjuang bareng. Saya peluk Anda, Anda tusuk saya. Itu bagaimana Anda itu? Ini problem. Makanya kita tuh paling sebetulnya bersatu tuh senang, indah. Tapi kalau sudah ketemu manusia begitu, ini repot. Itu lihat di majalah yang disebarkan itu. Bid'ah itu. Ada majalah-majalah. Ada fatwa-fatwa yang besar. Bid'ah, ajib. Sadaqallahul azim bid'ah. Sadaqallahul bid'ah, ajib. Itu
adalah problem kita. Ini adalah problem orang-orang seperti itu, sehingga orang jadi mudah bermusuhan gara-gara dengar begitu bid'ah sama saudara sudah tidak akur lagi. Bid'ah itu perlu dicermati, jangan gampang-gampang mengatakan itu bid'ah. Baik, besok diganti kalau tidak mau. Kalau tidak mau Shadaqal Adzim diganti aja. Ya, tadi gimana? Wahai hamba-hamba yang beriman, saya sudah selesai membaca Al-Quran dan ingat mohon diamalkan Al-Qurannya. Mau diganti itu? Kurang sedap tambahan pakai bahasa Indonesia. Shadaqallahul Adzim. Shadaqah artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ikrar dari diri kita dan yang lain pun harus mengakui itu. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.